Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati dengan NIM 225336665 dari kelas 3E Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer, yaitu menjelaskan materi yang ada pada bab 4. Langsung saja kepada topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada tujuan lapisan fisik, yang kedua ada karakteristik lapisan fisik, yang ketiga ada kabel tembaga, yang keempat ada kabel UTP, yang kelima ada kabel syarat optik, yang keenam ada media nirkabel. Untuk yang pertama, kita menuju ke tujuan lapisan fisik. Yang pertama ada koneksi fisik. Selain koneksi kabel, banyak bisnis juga menawarkan koneksi nirkabel atau laptop, tablet, dan ponsel pintar. Perangkat di jaringan nirkabel harus terhubung ke titik akses nirkabel AP atau router nirkabel. Berikut adalah contoh router nirkabel. Di sini ada komponen titik aksesnya. Yang pertama itu ada antena nirkabel. Ini nomor 1 ada antena nirkabel, nomor 2 ada switch ports Ethernet, yang ketiga ada pelabuhan internet. Ini ada contoh kabel koneksi kabel ke router nirkabel. Ini berikutnya ada contoh koneksi kabel menggunakan NIC Ethernet. Lalu ada lapisan fisik. Lapisan fisik node tujuannya mengambil sinyal individual dari media dan mengembalikannya ke representasi bitnya dan meneruskan bit tersebut ke lapisan data link sebagai bingkai lengkap. Ini adalah contoh gambarnya. Lalu yang materi kedua ada karakteristik nirkabel. Karakteristik lapisan fisik. Yang pertama ada standar lapisan fisik. Lapisan fisik terdiri dari sirkuit elektronik, media, dan konektor yang dikembangkan oleh para insinyur. Oleh karena itu, sudah sepantasnya standar yang mengatur perangkat keras ini ditentukan oleh organisasi teknik kelistrikan dan komunikasi terkait. Ada banyak organisasi internasional dan nasional. Contohnya ada Organisasi Internasional untuk Standarisasi ISO, ada Asosiasi Industri Telekomunikasi, ada Persatuan Telekomunikasi Internasional, ada Institut Standar Nasional Amerika, ada Institut Insinyur Listrik dan Elektronika, ada Otoritas Pengatur Telekomunikasi Nasional, dan lain sebagainya. Berikutnya ada komponen fisik. Standar lapisan fisik membahas 3 bidang fungsional. Yang pertama ada komponen fisik, yang kedua ada pengkodean, yang ketiga ada sinyal. Komponen fisiknya adalah perangkat keras elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit. Lalu ada pengkodean. Pengkodean atau baris adalah metode mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk memberikan pola yang dapat diprediksi yang dapat dikenali oleh pengirim dan penerima. Ini adalah contoh dari gambar pengkodean. Lalu berikutnya ada sinyal. Lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik, optik atau nirkabel yang mewakilkan 1 dan 0 pada media.
Cara bit direpresentasikan disebut metode pensinyalan. Lalu berikutnya ada bandwidth. Kombinasi beberapa faktor menentukan bandwidth praktis suatu jaringan. Ada sifat-sifat media fisik. Yang kedua ada teknologi yang dipilih untuk memberi sinyal dan mendeteksi sinyal jaringan. Properti media fisik, teknologi terkini, dan hukum fisika semuanya berperan dalam menentukan bandwidth yang tersedia. Contohnya pada tabel ini menunjukkan satuan ukuran bandwidth yang umum digunakan. Lalu ada terminologi bandwidth. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth adalah yang pertama ada latency, yang kedua ada hasil, yang ketiga ada hasil bagus. Untuk latensi mengacu pada jumlah waktu termasuk penundaan bagi data untuk berpindah dari suatu titik tertentu ke titik lainnya. Untuk hasil adalah ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada jumlah lalu lintas, yang kedua jenis lalu lintas, yang ketiga ada latensi yang dihasilkan oleh jumlah perangkat jaringan yang ditemui antara sumber dan tujuan. Untuk hasil yang bagus, ada pengukuran ketiga untuk melihat transfer data yang digunakan. Itu dikenal sebagai goodput. Ini adalah contoh gambarnya. Lalu, materi ketiga ada kabel tembaga. Pertama ada karakteristik kabel tembaga. Kabel tembaga adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Sebenarnya kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel saja. Ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Nilai waktu dan tegangan pulsa listrik juga rentan terhadap gangguan dari dua sumber. Sumber yang pertama ada interferensi elektromagnetika. Sumber yang kedua ada crosstalk. Gambar ini menunjukkan bagaimana transmisi data dapat dipengaruhi oleh interferensi. Yang pertama ada sinyal digital murni ditransmisikan, yang kedua pada medium terdapat sinyal interferensi, yang ketiga ada sinyal digital rusak oleh sinyal interferensi, yang keempat ada komputer penerima membaca sinyal yang diubah. Lalu yang poin kedua ada jenis kabel tembaga. Berikut ada beberapa jenis kabel tembaga. Ada kabel UTP, kabel STP, dan kawat koaksial. Poin yang ketiga ada pasangan terpilih tidak berpelindung atau UTP. Contohnya seperti yang ada pada gambar ini. Angka-angka pada gambar mengidentifikasi beberapa karakteristik utama kabel pasangan terpilih tanpa pelindung. Yang pertama ada jaket luar melindungi kabel tembaga dari kerusakan fisik. Ini yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, pasangan terpilih melindungi sinyal dari interferensi. Untuk yang nomor 3, isolasi plastik berkode warna secara elektronik mengisolasi kabel satu sama lain dan mengidentifikasi setiap pasangan. Poin yang keempat ada pasangan terpilih terlindung atau STP. Kabel STP yang ditunjukkan menggunakan 4 pasang kabel masing-masing dibungkus dengan perlindungan foil yang kemudian dibungkus dengan jalinan logam atau foil secara keseluruhan. Ini contoh yang pada gambar. Angka-angka pada gambar ini, yang pertama
itu adalah jaket luar. Yang kedua, pelindung dikepang atau digagalkan. Yang ketiga itu ada perisai foil. Yang keempat ada pasangan bengkok. Poin yang kelima ada kawat koaksial. Kabel koaksial terdiri dari yang pertama, konduktor tembaga digunakan untuk mengirimkan sinyal elektronik. Yang kedua ada lapisan insulasi plastik fleksibel untuk melindungi konduktor tembaga. Yang ketiga ada bahan insulasi dikelilingi oleh jalinan tembaga. Yang keempat yaitu seluruh kabel ditutup dengan jaket kabel untuk mencegah kerusakan fisik ringan. Meskipun kabel UTP pada dasarnya menggantikan kabel koaksial dan instalasi Ethernet modern, desain kabel koaksial digunakan dalam situasi berikut. Yang pertama, untuk instalasi nirkabel. Yang kedua, untuk instalasi internet kabel. Topik yang keempat yaitu kabel UTP. UTP tidak menggunakan pelindung untuk melawan efek EMI atau RFI. Sebaliknya, perancangan kabel telah menemukan cara lain untuk membatasi dampak negatif. Yang pertama ada maksudnya pembatalan. Yang kedua ada memvariasikan jumlah lilitan per pasangan kawat. Ini adalah contohnya. Oke, poin yang kedua ada standar dan konektor kabel UTP. Pengkabelan UTP sesuai dengan standar yang ditetapkan bersama oleh TIA. Beberapa elemen yang didefinisikan adalah pertama jenis kabel, kedua panjang kabel, ketiga konektor, keempat pemutusan kabel, kelima ada metode penguji kabel. Gambar tersebut menunjukkan 3 kategori kabel UTP. Kategori ketiga awalnya digunakan untuk komunikasi suara melalui saluran suara. Kategori 5 dan 5E digunakan untuk transmisi data. Kategori ke-6 untuk pemisah tambahan. Kategori ke-6 pendukung hingga 10 Gbps. Kategori ke-7 juga mendukung 10 Gbps. Kategori 8 mendukung 40 Gbps. Ini contoh seperti terlihat pada gambar. Konektor RJ45 merupakan komponen jantan yang dikerutkan pada ujung kabel. Ini contoh colokan UTP RJ45. Soket UTP RJ45. Ini kabel UTP terminasi buruk, kabel UTP yang diputuskan dengan benar. Lalu poin ketiga ada kabel UTP straight dan crossover. Berikut ini adalah jenis kabel utama yang diperoleh dengan menggunakan konvensi pengkabelan tersebut. Yang pertama ada Ethernet straight. Yang kedua ada Ethernet crossover. Ini ada contoh gambar standar T568A dan T568B. Jenis dan standar kabel. Jenis kabel Ethernet standarnya kedua ujung T58A atau kedua ujung T58B. Ini ada contoh jenis kabel standar dan aplikasinya.
Topik yang kelima itu ada kabel serat optik. Kabel serat optik adalah untaian kaca yang sangat murni, yang fleksibel namun sangat tipis dan transparan, tidak lebih besar dari rambut manusia. Ini adalah contoh gambarnya. Lalu, pada yang kedua ada jenis media fiber. Ada dua jenis, yaitu serat metode tunggal atau SMF. Yang kedua ada serat multimode atau MMF. Poin yang ketiga ada penggunaan kabel serat optik. Kabel serat optik sekarang digunakan di 4 jenis industri. Yang pertama jaringan perusahaan, yang kedua FTTH, yang ketiga jaringan jarak jauh, yang keempat jaringan kabel bawah tanah. Poin yang keempat ada konektor serat optik. Konektor serat optik mengakhiri ujung serat optik. Berbagai konektor serat optik tersedia. Ini adalah contoh pada gambarnya. Poin yang kelima ada kabel pet serat. Kabel ini diperlukan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur. Poin yang keenam ada serat versus tembaga. Ini adalah perbandingan kabel UTP dan serat optik. Topik berikutnya adalah media nirkabel. Poin pertama ada properti media nirkabel. Ini adalah beberapa keterbatasan nirkabel. Yang pertama area cakupan, yang kedua interferensi, yang ketiga ada keamanan, yang keempat ada media bersama. Poin berikutnya ada jenis media nirkabel. Spesifikasi lapisan fisik diterapkan pada area yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada pengkodaan data ke sinyal radio, yang kedua ada frekuensi dan kekuatan transmisi, yang ketiga ada persyaratan penerimaan dan decoding sinyal, yang ketiga ada desain dan konstruksi antena. Ini adalah standar nirkabel. Ada pertama WiFi, kedua Bluetooth, yang ketiga ada WiMAX, yang ketiga ada Zigbee. Dan berikutnya ada line nirkabel. Secara umum, WLAN memerlukan perangkat jaringan berikut. Yang pertama wireless access point, yang kedua ada adaptor NIC nirkabel. Ini contoh gambar Nisco Meraki. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk materi yang ada pada bab 4. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.